إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan keafiatan serta taufik untuk menuntut ilmu syar'i, dan alhamdulillah kita masih mengkaji kitab Khulasah Ta'dhib al-Ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau hafizahullah taala mengatakan, Al-Maqidul Awwal, simpul pengakuan ilmu yang pertama, Tathiru wi'a'il ilmi, penyucian wadah ilmu. Wahwal qalbu, wadah ilmu yang dimaksud adalah hati itu sendiri. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Ya. Kebersihan atau kesucian hati seiring atau berbanding lurus dengan seberapa besar ilmu itu akan masuk ke dalam hati tersebut. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil'ilmi. Semakin hati suci dan bersih, maka semakin mampu dia menerima ilmu. Faman arada hiyazatil ilmi falyuzayyin batinahu. Barang siapa menginginkan untuk meraih ilmu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Hendaklah dia menyucikan, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ilmu itu adalah permata yang sangat halus, lembut. Tidak layak kecuali ditempatkan di hati yang suci dan bersih. Sebagaimana permata yang indah dan berharga tidak layak untuk diletakkan di tempat yang kotor, maka demikian pula ilmu tidak layak kecuali di hati yang suci dan bersih. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Sucinya hati itu kembali kepada dua perkara yang pokok. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubuhat. Suci dan bersihnya hati tersebut dari kotoran-kotoran syubuhat. Wal akhar, dan yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Kebersihan dan kesuciannya dari kotoran-kotoran syahwat. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbika, jika engkau malu, merasa malu ya dari pandangan orang lain, ya, makhluk sepertimu, ya, manakala dia memandang pakaianmu yang kotor, fastahi min nadharillahi ila qalbik, maka hendaklah engkau malu ya dari penglihatan Allah kepada hatimu. Wa fihi ihanun wa balaya. Malulah engkau manakala Allah melihat hatimu, sementara di hatimu itu ada penyakit-penyakit berupa dendam, berupa penyakit-penyakit hati yang lainnya, wa dzunubun wa khataya. Sementara di hatimu juga ada dosa-dosa ya, dan kesalahan-kesalahan berupa maksiat. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
rupa fisik kalian dan juga harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu itu akan dia raih, atau ilmu itu akan mendatangi hatinya. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahala. Siapa yang tidak mengangkat kotoran dari hatinya, ya, maka ilmu akan meninggalkan hatinya tersebut, ilmu akan pergi berlalu. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram bagi hati untuk dimasuki oleh cahaya ilmu, sementara di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah Syekh menjelaskan simpul pengagungan ilmu yang pertama yang harus kita wujudkan pada diri kita adalah membersihkan wadah ilmu itu sendiri, yaitu hati kita, ya. Karena kesucian hati itu begitu agung dan penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal wahyu turun kepada beliau, saat Allah berfirman kepada beliau, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Sucikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaianmu, ya. Di antara para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksudkan di sini adalah athiyab al-batin, ya. Athiyab yufassiruhu ba'dul mufassirin bil batin. Pakaian yang Allah perintahkan untuk disucikan di sini ditafsirkan oleh sebagian mufassir yang dimaksud adalah pakaian batin. Wa huwa qaulun hasan lahu ma'khadun sahihun, dan ini adalah tafsiran yang baik dan benar. Kemudian khutifillah, ada komentar yang sangat menarik dari Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin sendiri, ya, terkait simpul yang pertama ini. Beliau mengatakan, wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tullabil ilmi fi hadzal ma'qid, ya, jika engkau memperhatikan keadaan para penuntut ilmu khususnya terkait simpul yang pertama ini, ra'aita khalalan bayyina, engkau melihat, ya, cacat atau celah yang sangat jelas sekali, ya. Fa aina ta'dhimul ilmi min imri'in taghdu asy-syahawat wasyubuhat fi qalbihi wa taruhu? Mana mungkin di hati seorang penuntut ilmu akan tumbuh dan lahir pengagungan terhadap ilmu itu sendiri, sementara hatinya, ya, setiap saat mengkonsumsi fitnah syahwat, ya, mengkonsumsi fitnah syubuhat, ya. Tad'uhu suratun muharramah, setiap hari misalkan dia melihat gambar-gambar yang diharamkan, wa tastahwihi maqalatun mujrimah, ya. Kemudian dia membaca tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan yang keji, hashuhul munkarat wa taladdudhu bil muharramat fihi ghillun wa fasad wa hasadun wa inad wa nifaqun wa syiqaq, ya. Seringkali dia bergelut dengan hal-hal yang mungkar, dia menikmati perkara-perkara yang diharamkan, di dalam hatinya dia memelihara ghil, kedengkian, ya, penyakit dan kerusakan dalam hatinya, rasa hasad, kedengkian dan pengingkaran, kemunafikan bahkan, ya, dan syiqaq, pertikaian, permusuhan terhadap kebenaran. Anna lihaula'i walil ilmi. Bagaimana mungkin orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ilmu? Ma hum minhu wa la huwa ilaihim.
Mereka jauh dari ilmu, dan ilmu itu sendiri berpaling dari mereka. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga penjelasan simpul yang pertama ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk memuhasabah kembali hati kita, ya, agar benar-benar hati kita itu layak ilmu bersemayam di dalamnya. Hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.